Oke Mas, oke, jadi kali ini gua mau review singkat unit terbaru dari gua ya. Sebenarnya ini unit lama juga gitu, jadi emang baru di review aja gitu. Nah, jadi ini dia penampakan unit yang bakalan gua review kali ini ya. Nah, jadi namanya ini gua beri nama SS Tactical Primer ya. Jadi SS itu dia modelan senjata serbu kayak gini. Sedangkan taktikal karena popor dia bisa di adjustable kayak gini. Sorry, ini jadi ada ukurannya nih. Ini ada 3 stacks. Ini stack 2, stack 1, dan ini bisa dipencet, jadi nggak sekedar pajangan doang gitu. Dan ini masih menggunakan sistem damping ya, seperti unit-unit pada sebelumnya. Jadi senapan ini menggunakan sistem damping ya. Bedanya dia dibentukannya aja lebih realistis dan mirip aslinya. Dan magazine dia bukan sembarang magazine. Ini pernah gue bahas sebelumnya. Ini kita coba copot. Nah, seperti ini. Jadi ini magazine buat penampungan gotri ya. Jadi seperti ini. Jadi dimasukin lewat sini gotri ya, karena gue nggak ada gotri jadi nggak bisa nyontohin. Gotri gue habis ya, jadi lewat sini. Nanti posisi kayak gini, kita mau ngambil 1 biji, tinggal kita pencet. Otomatis ini keluar 1 biji aja ya. Jadi nggak bakalan kebanyakan atau kedikitan. Jadi ketika dipencet sekali keluar satu kayak gitu. Dan ini mekanisme fungsinya seperti ini nih, tinggal udah nih, kuat nih. Dan triggernya model mat seperti ini, dan ini semuanya bisa dicopot ya, termasuk popor. Misalkan popor dicopot nih kayak gini. Jadi ini modelan terbaru ya. Kita pasang lagi seperti ini. Ini chambernya sudah menggunakan set leper ya guys ya, seperti ini. Sorry ya nih gua rada pilek ya atau flu, jadi mungkin ada berubah suara gua. Nah, untuk chambernya dia udah pakai grindernya pakai seal ya, jadi lebih aman gitu, nggak bakalan rembes lewat grinder anginnya. Seperti gue bilang tadi, untuk sistem dia masih menggunakan sistem damping seperti ini. Dan service dia lebih mudah karena dia pakai desain valve tipe V2 dari gua ya. Jadi dia jadi bisa dicopot. Ketika pin ini dicopot, maka si penahan bakal bisa dicopot, dan si kepala piston bisa diganti kalau rusak gitu. Jadi itu bedanya V1 sama V2 valve buatan gua ya. Kalau V1 dia permanen ininya. Seperti video sebelumnya itu masih P1 ya, jadi dia permanen. Sedangkan ini udah modelan terbaru, namanya juga terbaru, jadi dia pakai V2 gitu. Nah, dari sebelah sini gimana? Seperti ini, sore kesenggol. Nah, seperti ini, polosan aja gitu. Nah, untuk kerisnya dia nggak bisa dicopot ya. Ini res dia tanam udah permanen sama si tabung ya. Tabungan di sini gue pakai ukuran 3/4. Ini panjangnya sekitar berapa ya? Kita ukur dulu ya. Nih, bagi yang mau nyontek-nyontek, ini panjang sekitar 47 ya, atau 46,5 cm ya. Jadi seperti itu panjangnya ya. Untuk larasnya gue pakai laras ID 6 mili OD8 tanpa serombong ya, jadi hati-hati banget nih. Tapi jangan khawatir, dia udah ada penahan di bawah sini, jadi kalau kita kepegang nggak bakalan ketekuk ya, kecuali kebentur gitu. Nah, untuk larasnya dia bisa gonta-ganti pakai adaptor 5/8 dan baut di atas. Udah include magnet juga buat peluru gotri, jadi tinggal masukin gotri, nggak bakalan takut gotrinya jatuh gitu guys. Terus si hand gripnya ini model, nah seperti ini, dia tanpa baut atau apa, sudah pakem ya, jadi emang udah gue bikin enakan gitu si hand gripnya nih. Nanti ini hand grip depan namanya. Kalau ini dia namanya sebenarnya itu pistol grip ya, cuman orang lebih familiar atau nyebutnya itu hand grip ya, padahal hand grip itu yang sebenarnya itu yang ini namanya hand grip. Nah, ini pistol grip gitu. Pompanya dia masih modelan pompa tanam ya, jadi cuman pistonnya aja bisa dicopot, sedangkan pompanya nggak bisa gitu. Menguncinya menggunakan 2 baut, bawah dan atas. Dan ini adalah dudukan gulungan benang PE ya. Ini nyopotnya, cara nyopotnya kayak gini. Ini sekaligus gue mau demoin cara penggunaan senapan PVC angin ya pada umumnya gitu. Jadi berlaku ke semua senapan PVC ya, bukan modelan ini aja. Nih kayak gini ya, walaupun bisa digoyangin gini, dia cukup pakem karena kita menyopotnya harus 2 jari kayak gini. Nah, baru dia bisa geser. Kalau kayak gini dia nggak bakalan kegeser. Untuk penggunaannya nanti kalau misalkan kita pompa, dia di sini posisinya seperti ini. Seperti ini posisinya. Jadi kita nembak,
enak aja gitu. Nah di sini gue udah pasangin piston manual nanti buat ngeker biar lebih enak ya. Nah sekarang kita jelasin cara penggunaan yang baik untuk senapan PVC ya. Ini mau bikinan siapapun, buatan siapapun, jenisnya apapun ya, bentukan apapun, ini tetap sama ya, ini yang umumnya gitu. Jadi setiap kali nembak si kokangan ini wajib ke depan. Jadi setelah nembak, misalkan kita tembak, kita coba dulu. Ini seperti ini ya, kita tembakin. Ini gue pakai 4 kali pompa aja buat ngetes. Nah ini setelah kita nembakin, kita wajibin kedepanin ya, wajib dikedepanin untuk senapan PVC angin yang sistem damping ya. Jadi wajib dikedepanin setelah tembakin. Fungsinya apa? Karena kalau kita diamin ke belakang ini, mungkin setelah 5 menit atau 10 menit dia bakalan macet. Ini bakalan susah didorong ke depan lagi gitu. Jadi ya gitulah pemakaiannya, dan ini udah hal biasa gitu di senapan PVC. Kalau kelamaan didiamin kayak gini bakalan macet, itu udah biasa gitu. Jadi udah bisa jadi ciri khas lah ibaratnya. Nah seperti ini ke pompa itu usahain ya, gue demoin. Ini kan dikasih mode gejluk ya. Kalau mode gejluk ya pakai mode gejluk, pegangnya itu di sini. Nah aja ini kaki. Ini kan mode gejluk ya. Kalau modelan gue gini model gejluk itu dikasih ininya udah ada. Nah dipegang, mompanya itu jangan dipegang satu tangan sini aja, jadi kita mompanya itu pegang bagian sininya juga. Jadi kurang lebih seperti ini, 3, 4. Dan ketika narik piston itu jangan sampai mentok habis, sisain sedikit gini biar apa fungsinya, biar enggak oblak ininya nanti, biar enggak cepat rusak gitu aja sih. Jadi pegangnya itu di popor sama di hand grip juga. Dan ketika mompa itu jangan kayak gitu ya untuk senapan PVC. Kalau senapan PVC itu harus spesial gitu perlakuan. Jadi kita nembak itu mompanya tuh perlahan aja gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. Modelan gejluk dia lebih enak, enteng mompa ya. Nah terus kita tembakin aja gitu. Nah jangan lupa ini setelah tembakin dikedepanin. Ini untuk semua senapan PVC ya, berlaku gitu. Nah kalau tadi kita mode gejluk, gimana kalau nggak mode gejluk? Mode gejluk kita ini popor ya, mudahan kelihatan, ini popor kita taruh di sini. Terus ini kita pegang depan. Ini tangan kita taruh di hand grip atau di sini. Tapi biasanya gue taruhnya di hand grip seperti ini ya, seperti ini. Dengan ini di sini. Nah ini cara yang benar itu mompa senapan PVC ya. Karena mengingat bahan senapan ini kan pipa PVC ya, jadi nggak sembarangan make gitu, nanti bisa rusak. Baru kita pompa. Yang posisi ini tetap harus di sini ya. Untuk posisinya bisa telentang kayak gini, bisa kayak gini, tapi gue lebih rekomendasiin miring seperti ini. Jadi pas di selangkangan sini ya guys ya. Nah jadi itu. Nah jadi itu tadi sekilas cara penggunaan pompa atau cara memompa 2 mode di senapan PVC ya. Entah itu yang mode gejluk atau mode pompa tangan biasa gitu. Jadi itu cara yang benar ya. Jadi diperhatikan ya. Nanti biar fungsinya apa, biar pertama kita pompa enggak capek dan unit kita jadi awet gitu. Perlu diingat ketika kita pompa itu jangan langsung kayak dibikin kayak uklik atau gejluk wah gimana gitu ya guys ya. Jangan dibikin seperti itu. Ingat ini bahannya PVC guys, bukan metal ya. Jadi jangan dibikin luka yang ngecok apaan anjing kayak gitu ya. Jangan dibikin kayak main uklik yang main pompa-pompa aja langsung, enggak, jangan. Dan ketika kita pompa itu usahain ini kan dorong kayak gini, itu mentokin dulu, ini mentokin ke sini baru ditarik lagi gitu. Jangan separuh ini udah tarik, jangan gitu ya guys ya. Itu nanti pompanya kurang maksimal gitu. Yang ada kita pompa banyak tapi tenaga nggak maksimal gitu. Jadi mentokin dulu pompanya sampai kayak gini baru tarik lagi, mentokin lagi kayak gini, mentokin baru tarik lagi begitu ya. Jadi sedikit tutorial aja sih. Kita lanjut bahas speknya. Untuk speknya ini seperti biasa laras 50 cm itu buat main di 10 meteran ya. Dengan GoTree gue gak pernah ngetes ya mampu apa enggaknya, cuman untuk GoTree ini gue pernah tes pakai kaleng pilok di jarak 10 meter dan itu tembus gitu. Tembus cuma satu sisi sih, cuman ya lumayan lah gitu buat GoTree buat nembak-nembak tupai gitu. Untuk jangkauan GoTree-nya mah dibilang jauh banget gitu, sekitar 50 meteran lah jangkauannya guys ya. Jangkauan itu ya bukan akurasi ya. Kalau akurasinya sekitar 20 meteran masih gua jamin lah untuk ini ya. Tergantung main di berapa ya. Nah, untuk senapan ini
atau SS Tactical Framer V3 ini punya gue desain dan bikin itu di max pompa 20 mode tangan, 17 mode gejluk. Jadi bedanya apa bang? Kalau mode gejluk dia anginnya lebih gede, kalau pompa tangan dia anginnya lebih kecil. Entah kenapa gue nggak tahu juga, mungkin karena gaya gravitasi. Jadi ya seperti itulah kenyataannya. Jadi untuk pompa tangan maksimal dia 20, ingat ya, ini catatannya 20 kali pompa ya, untuk tabung yang pernah gue bikin tutorialnya sebelumnya. Dan untuk mode gejluk atau mode ke bawah kayak gitu, pompanya itu cuman di 17 kali pompa aja. Boleh dilebihin, boleh aja, nanti kalau rusak jangan salahin gua ya. Jadi perlu diingat rekomendasi atau batasannya dari gua gitu, karena setiap unit itu ada batasannya. Dan ini gue bilang tadi, pompa mode gejlok maksimal 17, mode tangan maksimal 20. Fungsinya apa? Biar lebih awet aja gitu. Untuk nanti kita tes pakai peluru passer aja ya. Untuk peluru passernya gue pakai peluru passer standar ya. Ini standar, namanya standar, itu dia ukuran 11 cm ya. Di standar pemberatnya dia 2 cm. Jadi ini memang peluru passer standar, main di 5 sampai 10 meter gitu. Benang PE nya gue pakai 0,2,3 ya, yang kali 4. Nah seperti ini bentukannya. Nah oke, mungkin segitu aja ya, karena ini tips tipis-tipis apa ya, review singkat ya, mungkin gak sih singkat yang di gue sebutin ya. Mungkin kita langsung jajal aja kali ya, kita tes langsung aja gitu. Jadi perlu diingat ya cara memompa dan apa yang dilakukan setelah menembak ya. Untuk kerusakan ya, untuk kerusakan karena kesalahan pengguna, biasanya untuk senapan PVC ini ya, semua senapan PVC ya, dia pertama di ini, di pistonnya dia macet, itu aja sih kerusakannya. Solusinya ya itu tadi, solusinya apa, ketika baru nembak kita kedepanin gitu, jangan kelamaan didiamin di belakang gitu ya, maksimal 5 menit lah baru gitu. Dan kerusakan kedua sering terjadi itu di nih, trigger patah ya teman. Kalau punya gua ini, kalau masih main di 15 pompa seperti yang gue rekomendasiin, dia bakalan awet meskipun ditembakin berkali-kali. Yang ketiga, kerusakan sering terjadi itu dia di penahan ini yang modar gitu. Jadi kalau high pressure dia bisa nampung si transfer apa segala macam tabung, cuman dia bisa modar di sini atau rusak di bagian penahan, jadi dia pecah kalau melebihi rekomendasi pompa dari gua. Jadi tanggung sendiri, ininya bakalan pecah kalau lebih daripada itu. Terus kerusakan keempat yang sering terjadi itu di ini ya, pompa ya. Pompa dia bakalan kayak nggak nampung angin, nanti kita tinggal ganti ventil dalam. Tapi jarang sih ya guys ya, yang gue sebutin tadi itu jarang ya, cuman sering gitu, jarang terjadi. Cuman biasanya yang rusak kan cuman di situ aja gitu. Dan untuk cara pelumasan di dalam ini nggak perlu dilumasin juga nggak apa-apa, karena udah gue kasih pelumas. Itu caranya gampang gitu. Ini sedikit tutorial ya, buat ini juga berlaku buat kalian yang udah ngikutin cara bikin tabung pompa tanam gitu. Kalian males copot nidratnya, kalian males cepet tabungnya, kalian bisa lewat pompa aja. Ini kan ada lubang nih, lubang, kalian masukin aja banyak minyak situ, makin banyak makin bagus loh. Nggak ngaruh ke akurasi bang, enggak lah, nggak ngaruh ke tekanan, enggak. Jadi makin banyak ngasih minyak makin bagus. Nah nanti kasih minyak, posisiin gravitasi kayak gini, baru kita dorong pompa aja terus. Nanti sambil dipakai aja, nanti minyaknya bakalan turun sendiri sampai ke piston valve, nanti bakal ngemasin ini. Jadi nggak perlu bongkar ini atau nggak perlu cabut laras ya. Untuk pembongkaran ini gue bikin sesimpel mungkin ya. Jadi untuk bongkar semuanya ini cukup copot baut aja gitu, nggak perlu apa-apa gitu. Nah ini ada cincin laras, coba cincin laras, copot baut laras, ini baut laras, terus copot ini pin satu, dan di dalam sini ada satu nih buat menguncinya. Nih di dalam sini ada baut, dicopot itu aja udah, kita bisa bongkar lah sendiri. Dan copot ini pin ini dari as ya, dari paku, dia panjang sampai sini buat penahan. Jadi situ aja udah bisa dicopot semuanya gitu untuk unit ini ya. Nah mungkin segitu aja dulu ya review tesnya. Berapa lama kita langsung tes akurasinya aja ya, akurasi dan power. Biasanya ini kaleng pilok, dan kaleng pilok ini baru ya, nggak ada bolong, dan ini masih ada gasnya di dalam. Kita langsung uji coba aja. Untuk jarak kita main di jarak semampunya aja ya.
Oke guys, jadi kita akan ngetes unitnya ya. Nah, jadi ini dia unitnya. Jadi kita akan ngetes karena di luar lagi kepake ya lapangannya yang biasanya gua tes buat ngetes unit-unit kayak gini. Jadi kita tes dari jendela kamar gua ya. Nih, kita ngetes jaraknya, nanti kita lemparin aja. Ini untuk jarak. Kalau ke sana itu kurang lebih itu sekitar 13 meter ya. Kurang lebih itu sekitar 12 meter. Nih ada botol oli itu. Pokoknya ini kayak realnya itulah, kita kayak simulasi langsung nembak ikannya gitu. Jadi anti settingan, karena ini kan penuntukannya buat nembak ikan ya. Karena gua nggak punya gotri kehabisan, jadi kita cuman buat nembak ikan aja kan. Kita langsung ya, kalau ada ikan nanti kita sambil nengok-nengok, kalau ada ikan kita langsung coba shot aja. Oke. Oke, ini udah saya lempar di jarak sekitar 6 meter, 7 meteran lah. Anggap aja itu ikan di sini nih, anggap aja itu ikan gitu. Nih, kita pompa mode gejluk ya. Kita pakai 15 pompa ya. Terus kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara ini kan kalau didorong keras, caranya kita tarik dulu sedikit kayak gini, tarik, arahin ini ke bawah unitnya, tutup, tarik, tutup sampai mentok. Masukin aja nih, dia otomatis jatuh ya. Nih. Jadi ada bunyi klik gitu, kita langsung pasang aja. Nah, ini nggak ada pengunci, tinggal pasang aja, udah pakem banget ya. Kita putar sesuaiin ya. Dan ini harus dibuka nih, bagian sini kita buka sedikit biar nggak ganjel talinya nih kayak gini. Yuk kita gas tembakin, kita coba lagi apakah yang kali ini kena. Oke, just gendos ya. Tapi kayaknya nggak nyangkut deh. Kita coba tarik aja, dan yep, bener banget dia nggak nyangkut ya. Nah, jadi itu targetnya bolong ya, bolong, cuman dia nggak nyangkut karena di dalamnya ada gasnya, jadi dia langsung kedorong keluar ya. Kita coba kali ini, kita coba pakai pompa tangan. Nah, di sini kita coba pakai pompa tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, ketika keras kita hentak aja. 10, tarik, 11, 12, 13, 14, 15, tambah 1, 16. Jadi gitu ya, kalau nggak bisa langsung dihentak aja kayak gitu. Kayaknya miss sih. Oke, ini kena ya. Kita tarik aja. Ini kalian bisa mengukur sendiri jaraknya berapa. Nih. Jadi dia tembus 2 sisi ya. Ini ke sini. Nah, jadi ini yang pertama tadi yang mental tadi, dia tembus ke sini. Ini. Kita eksperimen, kita lempar jauh-jauh aja gimana sih. Kita coba nembak di situ di 17 kali pompa ya. Lep ya. Nih. Enggak, bagian pantatnya aja kelihatan cuy. Kita coba ya. Oke, ininya kita seperti gue bilang, ininya dikedepanin. Kita ambil,
Oke, kena guys di jarak segitu ya. Oh, masih pakem ya. Wah, ini kalau ditarik nih pasti menurut dugaan gua mata pasarnya copot ya. Oke, enggak guys. Ternyata dugaan gue salah ya. Tapi ini kayaknya copot deh. Malah nyangkut, cok. Nah, kan copot mata pasarnya. Oke. Kita coba tarik ya. Apakah kena? Seharusnya kena, guys. Oke, jos ya, kena lagi. Lumayan nih ya guys ya. Terbukti pokoknya. Ini hasilnya ya, lumayan nih. Gedenya. Buat nambah lauk. Oke. Jadi ini unitnya nih. Jadi udah dijamin lah powernya jos ya kan. Oke guys, jadi di depan sini ada ikan gabus ya. Jadi kita coba tes unit langsung aja ya. Sejarak sekitar 3 meter ya. Tapi ini rada susah sih. Bismillah aja nih, kena 3 2 1. Oke Jos, Bismillah aja kena ya. Kayaknya sih nggak kena sih ya, kayaknya sih, tapi nggak tahu juga. Oke, kena ya. Oke, nggak akan gue biarkan kali ini. Nah, jadi ini hasilnya, kita amanin dulu ya. Jadi takutnya kayak sebelum-sebelumnya. Oke guys, kita headshot ya. Malah lepas talinya cuy. What the fuck? Anjir. What the hell man? Lumayan ya, 1 onan lah. Jadi gimana? Udah terbukti nih headshot ya. Emang gue main tangan di ini ya, di ngekarnya di kepala. Headshot nih nggak bakalan lepas gitu, pokoknya santai aja. Karena ini jaratannya atau talinya udah gua perkuat gitu nih. Udah gua lem, nggak kayak sebelumnya yang lepas gitu. Gara-gara si talinya ini, aduh, nggak gua lem masih ya. Jadi ya. Jadi gimana powernya? Menurut gue sih jos aja ya. Oke, kita cari lagi, siapa tahu ada. Kalau nggak ada kita closing aja langsung ya. Oke guys, segitu aja dulu tes review dan tes power si SS Tactical Premier V3 ya, kali ini. Nah, jadi gimana menurut kalian powernya? Kalau menurut gua powernya jos ya, karena kita udah bisa point, jadi ya enak-enakan. Nah, anjas buat bakar-bakaran ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Jadi ini OTW dikirimin ya, karena udah dites dan ujinya udah lulus semua uji ya. Oke, bye bye.